Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Syahadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Syahadatan tunjina yawmal qiyamah. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur yang Allah muliakan. Bersyukur kita kepada Allah atas nikmat-Nya yang senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk daripada umatnya yang mendapatkan syafaat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, melanjutkan daripada kajian fikih kita. Kemarin kita sudah membahas daripada perkara yang membatalkan puasa sampai pembahasan yang ke-6. Kemudian ada sedikit permasalahan dalam fikih tentang masuknya sesuatu, baik itu makanan atau obat-obatan, ke dalam tubuh kita, tapi tidak melewati daripada lubang-lubang. Itu seperti halnya disuntik. Maka hukum suntik ketika berpuasa dibagi menjadi beberapa hukum. Tajuzu lid-darurati, walakin ikhtalafu fi ibtaliha lis-sami ala salasati aqwal. Hukum suntik ketika berpuasa boleh jika darurat. Dalam kondisi darurat mesti disuntik. Akan tetapi para ulama berbeda pendapat apakah suntik itu membatalkan puasa atau tidak. Pendapat pertama, ulama mengatakan innaha tubtilu mutlaqan li'annaha wasalat ilal jawf. Suntik ketika berpuasa mutlak membatalkan puasa, baik itu makanan ataupun obat-obatan. Maka suntik ketika sedang berpuasa mutlak batal. Kenapa? Karena cairan yang dimasukkan ke dalam tubuh tadi itu mengalir kepada jauh, kepada lambung. Nah, ketika dia masuk ke lambung secara otomatis itu bisa membatalkan puasa. Jadi pendapat pertama, suntik secara mutlak membatalkan puasa. Yang kedua, innaha la tubtilu mutlaqan li'annaha wasalat ilal jawfi min ghairi manfadhin maftuhin. Suntik ketika sedang berpuasa tidak membatalkan secara mutlak. Kenapa? Karena cairan yang tadi disuntikkan ke tubuh kita itu memang terhubung ke lambung, akan tetapi tidak melalui lubang-lubang yang terhubung ke lambung. Jadi sehingga apa? Mutlak tidak membatalkan puasa. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, fihi tafsir, ada pembagian. Idza kanat mughadhiyatan fatubtilu shaum. Jika yang disuntikan tadi bentuknya makanan atau vitamin, maka membatalkan puasa. Wa idza kanat ghairu mughadhiyatin fananzur
Kalau dia bukan bentuknya makanan atau vitamin, maka kita lihat. Lihat maksudnya di sini, lihat apakah kerongkongannya kering. Kalau kerongkongannya kering tidak membatalkan puasa. Akan tetapi jika kerongkongannya basah, didapatkan basah, maka membatalkan puasa. Jadi pendapat yang ketiga, tergantung yang disuntikan. Kalau yang disuntikan itu bentuknya obat, maka itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau bentuk yang disuntikan tadi adalah makanan atau vitamin, maka itu bisa membatalkan puasa. Jadi seperti infus ya, puasa diinfus, bagaimana hukumnya? Maka sekali lagi, kalau infus yang dimasukkan di infus tadi adalah obat, maka tidak membatalkan. Tapi kalau yang diinfuskan tadi adalah makanan, maka itu membatalkan. Jadi 3 pendapat para ulama tentang suntik di bulan Ramadan atau ketika berpuasa. Pertama, mutlak batal. Mau itu makanan ataupun obat-obatan batal. Yang kedua, tidak batal. Mau dia makanan ataupun obat-obatan tidak batal. Yang ketiga, dibagi. Kalau dia makanan, membatalkan puasa. Tapi kalau dia bentuknya obat-obatan, maka tidak membatalkan puasa. Itu tentang hukum suntik. Kemudian kita masuk ke perkara yang membatalkan puasa berikutnya, yang ketujuh, al-istimna, ay talabu khurujil maniyyi imma biyadihi aw biyadi halilatihi aw bi fikrin aw nadharin in alima al-inzal fihima aw bi mudaja'atin fa idza anzala fi ihda hadhihi al-hala batala shaum. Istimna. Apa itu istimna? Talabu khurujil mani. Menginginkan keluarnya mani. Baik itu dengan cara dengan tangannya atau dengan tangan istrinya, atau dengan memikirkan sesuatu atau melihat sesuatu. Ini sengaja agar keluar mani, atau dalam ini inzal. Jika dia lakukan perkara-perkara tadi memang sengaja inzal, pakai bahasa Arab aja biar nggak terkesan porno ya. Inzal, dia pengen inzal, maka mau itu dengan tangannya atau dengan tangan istrinya atau dengan cara memandang atau dengan cara memikirkan sesuatu yang porno, sehingga keluar ini maninya inzal, sehingga dia inzal, maka batal puasanya. Bagaimana kalau sekiranya keluar maninya, inzalnya ketika tidur, siang hari dia tidur, mimpi ya, mimpi enak, mimpi basah, mimpi enak ya. Bangun-bangun sudah udah inzal, basah. Bagaimana, batal nggak puasanya? Nggak batal. Kenapa? Karena dia nggak mengharapkan inzal. Dasarnya apa? Inzalnya karena sebab mimpi. Ini yang membatalkan puasa, inzalnya sebab karena disengaja. Paham ya? Nah, ini bisa membatalkan puasa. Kemudian yang berikutnya, al-istiqa'atu, talabu wa ta'ammudu khurujil qay'i wa yubtilu walau kana qalilan. Sengaja dibuat pengen muntah, di kerongkongannya di main-mainin, atau sengaja biar gimana, biar muntah, maka itu juga membatalkan puasa, sekalipun muntahnya hanya sedikit, itu bisa membatalkan daripada puasa. Itu pembagian daripada yang membatalkan
puasa. Wal hukmu idza kharaja minhu al-qai'i aqsamul iftar bi'tibar ma yalzamu bi sababi arba'. Dan adapun batal puasa itu dibagi. Ada yalzamu fihi al-qadha wal fidyah. Pertama, bagi orang-orang yang batal puasa atau tidak puasa, itu yang pertama ada diwajibkan qadha dan diwajibkan fidyah. Yang kedua, diwajibkan qadha, tidak wajib fidyah. Yang ketiga, diwajibkan fidyah, tidak diwajibkan qadha. Ya. Yang ketiga ya. Jadi tidak diwajibkan qadha, tidak diwajibkan qadha, tapi diwajibkan fidyah. Jadi bagi orang-orang yang batal puasa itu baginya yang pertama wajib qadha, wajib fidyah. Ada kelompok yang kelompok yang kedua wajib qadha, tidak wajib fidyah. Yang ketiga wajib fidyah, tidak wajib qadha. Dan yang terakhir tidak wajib fidyah juga tidak wajib qadha. Siapa kelompok yang wajib qadha dan wajib fidyah? Al-iftar li khawfin ala ghairihi, ka fitril hamil li khawfi ala janiniha wal murdi'i li khawfi ala radi'iha. Yang pertama kelompok yang wajib qadha plus wajib fidyah adalah ibu-ibu hamil yang mengkhawatirkan janinnya, bayinya. Ini kalau dia batal puasa wajib qadha plus wajib fidyah. Kemudian yang kedua al-murdi'i li khawfi ala radi'iha. Ibu-ibu menyusui batal puasanya sebab apa? Ketakutan atas air susunya kurang. Ya. Ini juga wajib qadha plus wajib fidyah. Jadi yang wajib qadha dan wajib fidyah ini pertama ibu-ibu hamil yang mengkhawatirkan bayinya, janinnya. Yang kedua ibu-ibu menyusui yang mengkhawatirkan air susunya kurang. Ini kalau dia batal puasa atau enggak puasa, maka kewajiban bagi dia qadha plus bayar fidyah. Adapun fidyah satu mud. Satu mud itu ini seberapa? Satu mud itu kurang lebih setengah kilo. Atau kurang lebih 550 gram. Kata kita bulatkan 600 gram. Ya 600 gram. Kurang lebih seperti itu. Setengah kilo satu mud. Nah, bagi orang yang kena kewajiban bayar qadha dan wajib fidyah, bagaimana cara membayar fidyahnya? Berbarengan dengan dia berpuasa, maka berbarengan juga dia mengeluarkan fidyahnya. Jadi satu kali puasa, satu kali fidyah. Terus seperti itu. Nah, kalau memang sekiranya takut repot, ya, maka dituntaskan dulu puasanya, baru dibayarkan fidyahnya. Ya, dituntaskan dulu puasanya, baru dibayarkan fidyahnya. Ada juga yang mengatakan taqdimul fidyah, didahulukan fidyahnya dulu, ya. Dibayarkan fidyahnya di muka, baru puasa. Boleh ya? Jadi tapi paling utamanya qadha plus fidyah, qadha plus fidyah. Wallahu a'lam. Yang berikutnya insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Sampai sini ada yang mau tanyakan, silakan. Sudah? Sudah mau tanyakan tentang ini yang membatalkan puasa tadi atau yang barusan kewajiban bagi orang yang batal puasa? Tidak ada? Tidak ada ya? Al-iftar ala ta'khir al-qadha wallahu a'lam bissawab. Kita cukup dengan kafaratul majlis. Subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan
memberikan pahala bagi kita, ampunan atas dosa-dosa kita. Allah mudahkan setiap urusan kita. Allah berkahi diri kita, umur kita di sisa daripada bulan Sya'ban, dan Allah sampaikan kita kepada bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.